Jose Rashi Fuku ya berarti bajunya itu memang modelnya memang kayak perempuan gitu loh ya. Modelnya itu memang feminim gitu. Tapi bisa aja itu memang baju cowok tapi modelnya feminim misalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Riyadi dalam channel Kelas Jepang, tempat belajar bahasa Jepang untuk kita semua. Nah, kali ini saya mau membahas soal latihan yang bab 3 dari buku Nihongo sama Tome N3 ya, pola kalimat, soal mitai, rashi, dan poi. Dan kalau kamu suka dengan pembahasan latihan soal pola kalimat ini, jangan lupa ya untuk subscribe supaya nanti kita bisa bahas lagi di soal bab berikutnya. Berikut ini bentuk soal yang pertama ya, ada 5 soal. Nah, di sini cuman suruh milih antara 2 pilihan ya, mana yang lebih tepat bentuk kosakatanya untuk bisa melengkapi ya menjadi kalimat yang baik dan benar. Langsung kita mulai aja nih ya, kita mulai di Ichiban ya. Fuyu nano ni kyou wa atatakute A. Rashi, B. Mitai. Nah, jawabannya adalah B. Mitai. Nah, tadinya sebenarnya saya sih jawabnya itu yang A ya, haru rashi ya. Nah, itu karena saya lihat di contoh ini ya, contoh kalimat ya yang di penjelasan di pola kalimat, yaitu kyou wa haru rashi atatakai hi deshita. Ya. Nah, kenapa karena milih haru rashi? Karena saya pikir untuk ya kalimat-kalimat yang seperti ini ya, kyou wa atatakute kayak gitu-gitu kan biasanya jawabannya adalah haru rashi gitu ya. Nah, cuma di sini ternyata jawabannya adalah mitai. Nah, kuncinya ada di mana? Nah, ini yang membedakan, minasang harus juga tahu ya. Nah, ini kita buat mengulang kembali atau kita mengingat kembali ya. Karena tadi saya sudah cari-cari informasi lagi, apa sih bedanya rashi sama mitai. Nah, di sini rashi itu sebenarnya digunakan untuk sesuatu yang sebenarnya memang apa yang dilihat itu memang seperti itu gitu ya. Nah, kalau mitai itu tuh yang dilihat itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka di sini kan di soalnya itu kan dia bilang fuyu nano ni kyou wa atatakute haru mitai desu. Jadi di sini sudah ada data bahwa di situ adalah fuyu ya. Loh, ini kan fuyu tapi tuh hangatnya tuh kayak haru kayak gitu ya. Jadi kalau mitai itu kelihatannya seperti itu tapi faktanya adalah tidak seperti itu gitu ya. Kalau rashi itu memang rasanya seperti itu, bentuknya seperti itu, memang seperti itu ya. Tapi kalau rashi itu hanya untuk mendeskripsikan sifatnya itu memang sesuai yang dilihat. Duh, makin bingung nih ya bedanya antara rashi sama mitai. Tapi sih intinya nih ya yang perlu minasang garis bawahi ya. Misalkan saya bilang hoshi mitai nakatachi ya. Hoshi itu bintang, mitai nakatachi berarti adalah bentuknya itu kayak bintang ya. Nah, itu kita ngomongin bentuknya aja kan. Nah, bentuknya itu kayak bintang, tapi yang bentuknya kayak bintang itu bukan bintang gitu ya. Itu kan misalnya nih yang dalam contoh kalimat itu adalah pasir ya. Jadi pasirnya itu bentuknya kayak bintang. Jadi bilangnya hoshi mitai nakatachi. Nah, sedangkan untuk rashi itu memang ya ngomongin memang sifatnya yang sifatnya itu gitu. Misalkan
Josei Rashi Fuku ya. Josei Rashi Fuku berarti adalah baju yang feminim atau baju yang mungkin bentuknya atau modelnya tuh kayak perempuan. Tapi sebenarnya yaitu bisa saja juga buat laki-laki. Tapi maksudnya memang apa ya? Bukan kayak mitai. Kalau mitai itu kan kelihatannya seperti ya. Nah, kalau ini tuh memang apa namanya, sifatnya memang seperti itu ya, bentuknya memang. Kalau misalkan Josei Rashi Fuku ya berarti bajunya itu memang modelnya memang kayak perempuan gitu loh ya, modelnya itu memang feminim gitu. Tapi bisa aja itu memang baju cowok tapi modelnya feminim misalnya ya. Seperti itu sih menurut saya ya. Kayak misalkan di kalimat Kyo wa hari rashi atatakute hi desta. Nah, di sini memang dia ngomongin hari yang hangat. Hangatnya itu kayak haru. Cuman nggak ada apa namanya bukti misalnya seperti yang di soal itu kan fuyu nanoni ya. Nah, fuyu nanoni itu berarti kan sudah memberikan data bahwa pada saat itu tuh sebenarnya fuyu tapi kok kayak haru. Nah, kalau fuyu tapi kayak haru itu pakainya mitai. Tapi kalau nggak ada fuyunya itu tadi, nah kita cuma ngomongin soal harinya yang kayak haru. Nah, itu kita pakainya rashi. Jadi feelingnya pada saat hari itu adalah memang hangatnya itu kayak haru rashi hi desu. Kayak gitu ya. Duh, ini satu soal aja udah sangat panjang. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya, ini biar jadi satu video aja. Nah sekian ya. Kita lanjut di video berikutnya, soalnya ini sudah durasinya panjang sekali ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video channel Kelas Jepang.